Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil basyirin nadhir. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal khair. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan kita umatnya insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang mulia ini, hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari termulia, kita akan membahas dua surat, yaitu surat Maryam dan surat Thaha. Surat Maryam dari ayat 81 hingga akhir surat, yaitu ayat 98. Kemudian kita akan melanjutkan surat Thaha ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza. Shadaqallahul 'azim. Surat Maryam ayat 81 masih berbicara tentang orang-orang musyrik, bagaimana sikap dan perilaku mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dengan anggapan bahwa Tuhan-Tuhan dan sesembahan selain Allah dapat memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka. Anggapan ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena yakin yang menolong kita, yang menjadi pelindung kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kehidupan dunia kita, apalagi dalam kehidupan akhirat kita. Bahkan di berbagai ayat-ayat Al-Quran, justru sesembahan selain Allah akan melepas diri dari yang menyembah mereka. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Ayat 81 malah menggambarkan bahwa kelak yang mereka sembah selain Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Masya Allah. Karena tidak dapat memberikan pertolongan, tidak dapat memberikan perlindungan, malah mereka akan menjadi musuh. Apa artinya? Kata para ulama, mereka akan semakin menambah hukuman, akan menambah azab untuk mereka. Kenapa? Karena semua yang disembah selain Allah adalah syirik, termasuk kategori perbuatan syirik besar yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh yang disembah tadi justru akan menambah hukuman Allah, menambah azab Allah di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat 83, tidakkah engkau perhatikan bahwa kami mengirim setan-setan itu agar memberikan atau menambah kedurhakaan kepada mereka. Menambah kedurhakaan, ta'azzuhum azza. Setan memang sejak awal diciptakan tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Bahkan mereka ingin menjerumuskan, ingin seluruh anak cucu Adam durhaka kepada Allah dan taat patuh kepada setan. Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala memang mempersilahkan setan menggoda manusia. Semakin setan menggoda manusia, semakin durhaka manusia kepada Allah. Apakah seluruh manusia durhaka kepada Allah? Ternyata tidak. Alhamdulillah. Banyak hamba-hamba Allah
yang tidak dapat diperdaya oleh setan, tidak dapat dan tidak mampu digoda oleh setan. Di surat An-Nahl ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang dikaitkan dengan ayat ini oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sungguh yang dapat diperdaya oleh setan adalah mereka yang berpaling dari Allah dan mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di surat An-Nahl 99, mereka yang kuat imannya, mereka yang baik imannya, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah, tidak dapat digoda, tidak dapat diperdaya oleh setan. Untuk itulah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kita selalu berusaha meningkatkan tawakal kita kepada Allah. Karena itulah yang akan menjauhkan kita, yang akan membebaskan kita, yang akan menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum 'adda. Maka janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa untuk memohonkan azab atas mereka. Sungguh kami, kata Allah, akan menghitung bagi mereka dengan hitungan yang amat sangat teliti. Terkadang manusia tidak sabar dan berharap bahwa siksaan atau hukuman Allah itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kekasihnya, nabinya yang mulia Nabi Muhammad, jangan tergesa-gesa. Seluruhnya sudah ada dalam penghitungan Allah. Kita sangat yakin penghitungan Allah amat sangat teliti, amat sangat sempurna. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menginginkan azab diturunkan. Tidak boleh kita meminta azab diturunkan. Tapi justru yang terbaik adalah kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, diberi hidayah, agar diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertobat kepadanya. Itu yang terbaik. Persoalan azab, kata para ulama, persoalan hukuman adalah betul hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketelitian dan itulah kesempurnaan dalam menghitung amal perbuatan manusia akan dijadikan landasan oleh Allah untuk menghukum dengan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatan. Dan hukuman itu, atau kita katakan azab, benar terjadi di yaumil qiyamah kelak sesuai dengan yang disebutkan di ayat 85. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Inilah ketetapan Allah, bahwa nanti di hari kiamat, hari balasan, hari mendapatkan hasil dari semua perbuatan di dunia, kami akan kumpulkan seluruh orang-orang bertakwa kepada yang Maha Pengasih dengan kafilah yang terhormat. Wafda artinya kelompok atau golongan yang terhormat. Kelompok yang disebut di berbagai ayat dengan al-abror, orang-orang yang paling berbakti. Disebut pula dengan al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. As-sabiqun, orang-orang yang dahulu beriman kepada Allah, lebih dahulu beramal soleh, maka mereka lebih dahulu pula mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafda di sini, kata para ulama, mengingatkan bahwa benar masuknya seseorang ke dalam surga juga bersama kafilahnya, bersama mereka yang seiman, bersama yang amal solehnya setara. Semuanya disetarakan oleh Allah dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan sahabatnya, dengan siapapun yang bersama-sama beramal soleh di dunia. Itulah pula yang akan diperintahkan oleh Allah, yang akan dipersilahkan oleh Allah untuk menuju surga bersama-sama. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Di sini
menjadi catatan kita semuanya, insya Allah. Karena kita bersama beramal soleh di dunia, bersama-sama kita beribadah, bersama-sama kita bermajlis, bersama-sama kita tadabbur Al-Quran, maka bersama-sama pula Allah berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga ayat 86, orang-orang yang berdosa kami giring, kata Allah, ke dalam neraka jahanam. Keadaannya adalah mereka tertatih-tatih, mereka pula amat sangat merasakan kehausan. Panasnya padang mahsyar tidak terkira. Dikatakan dalam riwayat 70 kali lipat dari panas yang membara di dalam kehidupan dunia. Satu sentuhan api kecil saja kita sudah kepanasan. Bagaimana dengan api yang sangat membara, yang sangat bergelora? Itu di dunia. Diperbandingkan dengan nanti di yaumil qiyamah. Padahal masih di padang mahsyar. 70 kali lipat atau 60 kali lipat. Bagaimana di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Panasnya padang mahsyar inilah yang membuat orang-orang yang berdosa nanti akan merasa haus. Tetapi mereka tidak mungkin mendapatkan minuman. Bagaimana dengan orang-orang bertakwa? Tentu dibedakan oleh Allah. Meskipun padang mahsyar itu panas, namun berdasarkan amalnya, seseorang akan merasakan dingin, akan merasakan sejuk. Panas itu karena dirasakan oleh orang-orang berdosa. Bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang bertakwa, mahsyar itu juga adalah tempat yang tidak menyakiti, tempat yang tidak membuatnya sulit, tapi tempat yang mengantarkan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, dan kami giring orang-orang berdosa ke dalam neraka jahanam dengan tertatih-tatih. Ada yang merangkak, ada yang terjatuh lagi, terjatuh lagi. Begitulah isyarat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Masing-masing tergantung amalnya. Ada yang secepat kilat, ia kemudian menuju surga Allah. Ada yang kemudian berlari, ada yang menunggangi kendaraannya, ada pula yang terjatuh lagi, tertatih-tatih, dan sebagainya. Semuanya disesuaikan dengan amal perbuatan. Karenanya Allah melarang Nabi Muhammad untuk meminta disegerakan azab. Fala ta'jal alaihim. Kenapa? Penghitungan Allah adalah penghitungan yang amat sangat teliti. Na'uddu lahum adda, yang sudah kita bahas di ayat 84. Kondisi yaumil qiyamah juga adalah kondisi yang sangat berat. Ketika manusia membutuhkan pertolongan, maka tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Bahkan ada pertolongan yang terakhir dari Allah. Pertolongan yang diistilahkan dengan syafaat. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Siapapun tidak dapat syafaat, tidak memiliki untuk mendapatkan syafaat kecuali mereka yang sudah ada perjanjian dengan Allah. Kata para ulama, perjanjiannya adalah syafaat diberikan kepada orang-orang sholihin. Ada syafaat melalui para penghafal Quran. Ada syafaat yang Allah berikan kepada para asyuhada. Ada syafaat yang Allah berikan melalui anak-anak yang soleh dan solihah. Untuk itulah Hasan al-Basri, kibarut tabi'in, mengatakan, istakfiru minal asdiqa'is salihin fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian berteman, bergaul dengan orang-orang soleh, dengan sahabat-sahabat soleh. Kenapa? Karena bagi mereka syafaat nanti di yaumil qiyamah kelak. Syafaat adalah pertolongan Allah. Tapi ada hamba-hamba Allah yang diberikan izin untuk memberikan pertolongan. Nabi Muhammad SAW diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Tentu karena Allah menyebutkan, melainkan siapa yang sudah ada perjanjian. Mengikuti Allah, mengikuti Rasul. Inilah perjanjian yang Allah sampaikan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan syafaat Allah,
ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan memperbanyak sahabat-sahabat soleh, dengan memperbanyak dan membantu para penghafal Quran, dengan terus-menerus mendidik anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, maka mereka nanti akan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali Allah berbicara tentang orang-orang musyrik tadi. Sikap mereka selain dari mereka mempersekutukan Allah, maka mereka pula menjadikan Allah itu memiliki anak. Atau mereka menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan yang nista. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil anak atau Allah memiliki anak. Sehingga dikatakan dalam hadis qudsi, begitulah Allah yang maha pengasih, Allah yang maha baik. Allah memberi rizki kepada mereka meskipun mereka mempersekutukan Allah. Allah tetap baik kepada hamba-hambanya meskipun hamba-hambanya menuduh Allah memiliki anak, mengambil anak dan sebagainya. Karenanya ayat 89, sungguh mereka telah datang dengan perbuatan yang sangat mungkar, disebut dengan istilah iddah, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Perbuatan yang sangat mungkar adalah mempersekutukan, apalagi mengatakan Allah punya anak, Allah punya pendamping, Allah punya teman. Na'udzubillah wa subhanallah, tidak ada yang sesuai dengan kemahasempurnaan Allah, melainkan kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal dengan Allah. Demikian juga lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Seluruh manusia amat sangat bergantung kepada Allah dan Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak bergantung kepada makhluk. Kalau Allah dikatakan punya anak berarti ada ketergantungan kepada makhluk. Allah punya pendamping berarti ada ketergantungan kepada makhluk. Untuk itu mempersekutukan Allah dengan mengatakan Allah punya anak adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, perbuatan yang sangat nista, perbuatan yang mungkar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perbuatan itu, perbuatan nista, perbuatan tercela terhadap Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat 90, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Subhanallah, hampir saja langit pecah karena tuduhan-tuduhan buruk kepada Allah, tuduhan-tuduhan mungkar kepada Allah. Demikian juga hampir saja bumi terbelah dan gunung-gunung hampir saja luluh lantah karena perkataan orang-orang musyrik tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bumi, langit, gunung tidak ridho apabila ada yang menuduh Allah dengan tuduhan yang bukan-bukan. Seluruh makhluk Allah pun tidak ridho apabila Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya diperkatakan dengan perkataan yang tidak sesuai dengan kemahasempurnaan Allah. Untuk itulah kenapa kita diperintah oleh Rasul untuk banyak bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena tasbih berarti mensucikan Allah, menafikan Allah dari semua yang tidak patut dengan maha sempurna Allah. Termasuk perkataan-perkataan orang musyrik tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hamba-hamba Allah diperintah untuk banyak bertasbih. Bahkan semua makhluk bertasbih. Tadi bumi, langit, gunung tidak ridho. Mereka hampir saja bergemuruh. Mereka hampir saja luluh lantah, pecah karena tidak tahan mendengar perkataan-perkataan yang nista untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Isra ayat 44. Allah ingatkan semua makhluk bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada makhluk sekecil apapun, semuanya bertasbih mensucikan Allah, mengagungkan Allah, menafikan dari semua yang tidak layak untuk Allah.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat mencintai kalimatut tasbih, kalimatut tahmid. Kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan, tentang kemuliaan banyak bertasbih memuji Allah adalah dua kalimat yang sangat mudah untuk dilafadzkan, diungkapkan. Ringan untuk dilafadzkan. Tapi sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Dan sangat berat timbangannya di yaumil qiyamah kelak adalah ungkapan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Di antara alasan para ulama hadis, karena menafikan sesuatu yang tidak patut dengan Allah, itulah kalimatut tasbih. Orang-orang musyrik juga dikatakan di ayat 91. Mereka menuduh bagi Allah memiliki anak. Kalau tadi mengambil anak di ayat 88. Mereka pun menuduh Allah memiliki anak. Berarti Allah membutuhkan makhluknya. Padahal subhanallah, Allah amat sangat mulia. Allah amat sangat maha sempurna. Dijawab di ayat 92. Wa ma yambagi lirrahman ayyattakhidha walada. Tidak patut, tidak pantas bagi Allah untuk mengambil anak atau untuk memiliki anak. Manusia dengan fitrahnya memang fitrahnya beranak, fitrahnya mengambil anak. Kenapa? Karena kita membutuhkan. Kita butuh anak-anak soleh. Kita butuh anak-anak yang mendoakan kita. Kita butuh anak-anak yang berbakti kepada kita, yang melayani kita, yang berbuat baik kepada kita. Kebutuhan itulah fitrah manusia untuk berkeluarga, fitrah untuk punya anak, fitrah untuk punya teman, punya sahabat, punya orang-orang yang membantu seluruh kebutuhan-kebutuhan dunia kita, bahkan membantu kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan akhirat kita, insya Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada siapapun yang berada di langit Allah atau di buminya, kecuali nanti mereka akan datang menghamba kepada Allah. Posisi kita adalah abdun, yaitu hamba Allah. Kalau hamba, nurut kepada siapa yang kita abdikan, kita sembah, kita beribadah kepadanya. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau pernah dibonceng oleh Nabi di atas keledainya. Kuntu rid'an Nabi. Kemudian Nabi bertanya, ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Kata sahabat Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dengan santun ia katakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul memberitahu kepada sahabatnya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seluruh hamba-hambanya adalah beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Kalau itu dilaksanakan, kata baginda, maka Allah berkenan untuk menyelamatkan mereka dari azab, untuk memberikan mereka kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, insya Allah. Semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditetapkan, jumlahnya sudah dihitung dengan hitungan yang sangat teliti. Semua amal manusia sudah dicatat oleh malaikat. Semuanya sudah dihitung. Hitungannya juga hitungan yang sangat sempurna. Sehingga tidak mungkin ada kesalahan. Seseorang yang berbuat baik kok dihukum? Tidak mungkin. Kenapa? Karena ketelitian, karena kesempurnaan hitungan Allah. Bahkan malaikat-malaikat menghitungnya siang dan malam 24 jam. Malaikat tidak pernah mengantuk. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pula tidak akan pernah tidur, tidak pernah mengantuk. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Karena itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat 94, sungguh Allah telah menentukan jumlah orang-orang beriman, jumlah calon penghuni surga, jumlah calon penghuni neraka dengan hitungan yang sangat teliti. Maksudnya semuanya berdasarkan amal di dunia.
penghitungannya sudah amat sangat akurat, sudah amat sangat sempurna. Tidak ada yang dianiaya atau dirugikan. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah tidak menganiaya, tidak merugikan siapapun. Tapi walakinnan nas anfusahum yadhlimun. Mereka lah yang merugikan diri sendiri. Mereka pula yang menganiaya diri sendiri dengan sifat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing pada hari kiamat akan mempertanggungjawabkan secara individual, secara personal. Sebagian ulama memahami, sebagaimana juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa maksudnya adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah tidak bisa membawa amal, tidak bisa membawa sahabatnya, tidak bisa membawa apapun yang dahulu ia jalankan di dunia. Namun orang-orang soleh, orang-orang beriman diperkenankan membawa amalnya, diperkenankan membawa keluarganya, membawa semua yang dijalankan di dunia. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan di dunia akan bersama kita di yaumil qiyamah. Akan membantu, akan membela. Sholat akan membela kita. Puasa akan membela kita. Memberikan pertolongan. Infak, sodako akan memberikan pertolongan. Persyaratannya terpenuhi. Orang yang beriman, seluruh yang ia jalankan di dunia nanti akan datang di hari kiamat. Sedangkan maaf, yang durhaka kepada Allah, maka ia tidak membawa apapun. Farda, sendirian. Teman-teman tidak bisa membantu. Amalnya tidak bisa memberikan bantuan. Hartanya pun selesailah ketika kehidupan dunia berakhir. Untuk itulah kita memperbanyak harta kita untuk ibadah, agar nanti harta datang membantu kita. Teman-teman kita perbanyak dalam rangka menjaga keimanan, ketakwaan. Bermajlis ini karena nanti akan bersama-sama lagi. Allah mempersilahkan kita saling menolong, kita saling membantu. Kenapa? Karena dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah warujulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqu alaihi. Ada 2 yang bersahabat karena Allah, beribadah bersama, beramal soleh bersama, saling mengasihi karena Allah, saling membantu karena Allah. Itulah di antara yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. 2 orang, bagaimana dengan 100 orang? Bagaimana dengan bermajlis ini? Mudah-mudahan kita bermajlis, kita mengkaji ayat-ayat Allah, kita mentadaburi kalam Allah, kita nanti dibersamakan oleh Allah dan dijadikan naungan di yaumil qiyamah kelak. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, dan Allah perkenankan persahabatan karena keimanan, persahabatan karena kebaikan. Itu salah satu naungannya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayat 96 hingga ayat 98. Ini juga Allah berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang mampu mempertahankan imannya, terus-menerus mengerjakan amal soleh, maka Allah akan menjadikan bagi mereka rasa kasih sayang. Hadis qudsi, ketika Allah menyayangi hambanya, maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Jibril, aku mencintai fulan. Uhibbu fulana, aku mencintai fulana. Kemudian fa'ahibbahu, maka Jibril, cintailah dia, sayangilah dia. Subhanallah. Ketika Allah mencintai, Jibril mencintai. Kemudian dikatakan kepada seluruh penduduk langit, malaikat-malaikat Allah, fa'ahibbuhu, hai semua malaikat-malaikat penghuni langit, cintailah dia. Kenapa? Allah cinta dia, Jibril cinta dia. Kemudian semua penduduk bumi pun Allah perintahkan, cintailah dia. Subhanallah. Inilah makna dari ayat 96. Kalau kita terus-menerus beramal soleh, Allah akan memberikan cintanya. Dan cinta Allah adalah cinta semua malaikat penduduk langit, cinta pula semua penduduk bumi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan kita semuanya, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah
kasihilah, cintailah semua yang berada di bumi Allah. Nanti semua yang ada di langit akan mencintai, mengasihi kalian, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu anugerah terbesar adalah cinta Allah, dan itu bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Maka sungguh kami akan memudahkan dengan bahasamu, wahai Muhammad, agar kamu dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang bertakwa, dan agar kamu dapat memberikan peringatan kepada orang-orang yang membangkang atau durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 97. Allah mudahkan lisan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebaikan. Dua yang dilakukan, memberi kabar gembira atau memberi peringatan. Basyir, nadhir. Basyir, memberikan kabar gembira, surga, kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan. Atau peringatan bahwa nanti ada hukuman Allah. Diingatkan, diingatkan, diingatkan. Dan ketika ingat, tentu akan mendapatkan kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun selalu memohon kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, dan ya, hilangkan kekakuan dalam lidahku sehingga aku menyampaikan kebaikan dapat dimengerti yafqahu qawli oleh orang banyak, dimengerti oleh anak-anak kita, dimengerti oleh sahabat-sahabat kita, dimengerti oleh teman-teman kita semuanya. Di situ salah satu anugerah kepada Nabi, memang lisannya lisan yang mulia, lisannya lisan yang bagus, lisannya adalah lisan yang mampu mengajak manusia, mampu membimbing manusia, mampu memudahkan manusia. Ayyakuna lisanuka rabban bidzikrillah. Salah satu caranya, kata baginda, jadikan lisanmu itu selalu basah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, atau basah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan basah dengan ya umpatan, ghibah, ataupun fitnah dan lain sebagainya. Ayat terakhir dari surat Maryam yaitu ayat 98. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Allah mengingatkan betapa banyak kaum yang kami binasakan sebelum mereka, dari satu kaum ke kaum yang lain. Apakah engkau melihat dari mereka orang-orang yang mendengar atau mereka yang berbisik-bisik? Artinya disinilah kita selalu menjadikan, kata Imam Ibnu Katsir, semua yang terjadi adalah hikmah, adalah pelajaran. Dahulu ada orang yang Allah muliakan, ini pelajaran. Dahulu ada orang yang dihinakan, ini pelajaran. Bagi kita adalah mengambil pelajaran, bukan menyalahkan atau bukan memburuk-burukkan. Sudah selesai hidup mereka, dan kita sekarang yang sedang menjalankan hidup, maka kita jadikan peristiwa sejarah masa lalu sebagai pelajaran. Demikian pula kita jadikan kehidupan kita pelajaran untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk sahabat-sahabat kita. Seperti yang sudah kita bahas pada hari Rabu, bahwa kita memohon sebagaimana Nabi Ibrahim memohon, ya Allah, jadikanlah hamba buah tutur yang baik sepeninggalan hamba. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ayat 98 adalah ayat terakhir yang menutup pembahasan surat Maryam. Shadaqallahul azim. Kita masuk kepada surat Toha. Surat yang Allah awali dengan dua huruf To dan Ha. Sebagian ulama tafsir memahami ini yang mayoritas, Allahu a'lam. Apa makna Toha? Allahu a'lam. Allah yang maha tahu maknanya, Allah yang maha tahu hakikatnya. Namun ada yang mengatakan Toha ini termasuk dari nama Nabi Muhammad atau gelar bagi Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang memahami ismun min asma'illah. Namun kita katakan Toha yang paling tepat Allahu a'lam. Karena ini termasuk mukjizat Al-Quran. Huruf-huruf di awal surat ini mukjizat karena tidak ada yang paham. Tidak ada yang dapat memahaminya. Begitulah rahasia dari kemukjizatan Al-Quran. Surat Toha ini terdapat riwayat betapa amat sangat membekas di hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Justru beliau masuk Islam karena mendengar adiknya Fatimah membacakan surat Toha. Saat itu ia amat sangat marah, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin mencelakakan Nabi Muhammad SAW.
Maka bertemu dengan sahabat namanya Khabbab. Ia katakan, mana Muhammad? Kata Khabbab, bagaimana mungkin kamu mendatangi Muhammad? Adikmu sudah mengikuti Muhammad. Betapa marahnya dia. Ia langsung datang ke rumah adiknya tersebut, Fatimah. Dan ia menggedor pintu. Fatimah yang sedang membaca Al-Quran langsung berhenti dengan suaminya saat itu dan mengalihkan pembicaraan. Namun Umar mengatakan, apa yang kamu baca? Tidak ada bang, tidak ada yang kami baca. Tadi aku dengar kamu membaca. Bacalah untukku. Masya Allah, saking marahnya. Namun disitulah hidayah Allah. Fatimah dengan sedikit perlahan ia membacakan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa hingga ayat yang ke-14 wa aqimis sholata li dzikri. Spontan Umar yang sedang membawa pedangnya terjatuh dan kemudian dia tersungkur, terdiam. Ia katakan, sungguh indah bahasa ini. Ia katakan kepada Fatimah adiknya, tunjukkan di mana Muhammad. Betapa sulitnya perasaan dari Fatimah. Mana mungkin, jangan-jangan dia ingin melukai Nabi Muhammad. Akhirnya kata Umar, aku ingin bersaksi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan dari surat Toha yang sangat mempengaruhi hati seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an yang notabene awalnya adalah kasar, awalnya keras, tapi luluh dan lembut dengan bacaan Al-Qur'an. Di ayat kedua Allah sampaikan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, jangan khawatir, Al-Quran diturunkan bukan untuk membuatmu susah. Riwayat mengatakan tentang sebab nuzul ini bahwa Nabi Muhammad SAW memang banyak tugasnya, banyak sekali ya amanah-amanahnya, sehingga ketika turun ayat Al-Quran tentu berat karena ini perintah, karena ini larangan, karena ini yang harus dijalankan. Namun Allah kemudian meringankan, allazi anqadha dhahrak, dengan menghilangkan semua beban-beban dari baginda. Dan diingatkan pula, Al-Quran itu bukan untuk membuatmu susah, tapi engkau akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Kita tentu merasakan di awal baca Quran berat, ya, di awal tadabbur berat, ya, inginnya itu ya mengantuk, inginnya itu malas. Tapi dengan terus kita membaca, alhamdulillah, ternyata banyak anugerah Allah. Ada ketenangan, ada kekhusyuan, ada kebahagiaan. Apalagi jaminannya adalah syafaat. Tentu kita ingin terus-menerus membaca, mengkajinya, bermajelis ilmu ini, insya Allah. Begitulah makna dari ayat yang kedua. Diperkuat dengan ayat ketiga. Sungguh Al-Quran ini hanya sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran disebut dengan dzikra, peringatan. Disebut dengan furqan, pembeda. Disebut juga dengan huda, petunjuk. Sekian banyak nama dan sifat-sifat Al-Quran. Salah satunya di ayat ketiga adalah tadzkirah atau zikra. Ya, peringatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Namun mereka yang mengingatnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini sifatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanzilan mimman khalaqal ardo was samawatil ula. Allah turunkan Al-Quran ini dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Khalik disebutkan di ayat ini. Bahwa Al-Quran diturunkan benar dari Allah yang mencipta bumi dan mencipta langit yang tinggi. Bukan bahasa Muhammad, bukan rekayasa Muhammad, bukan ciptaan Muhammad, tapi kalamullah. Karena kalamullah membacanya berpahala. 1 huruf 10 kali kebaikan. Kalau kalam bukan kalamullah, ya tetap dapat kebaikan, tapi tidak sama kebaikannya dengan kalau kita membaca kalamullah. Membaca buku yang lain berpahala karena kebaikan. Membaca hadis berpahala karena insya Allah isinya kebaikan sabda Nabi. Tapi kalau baca Quran karena kalamullah, maka dinilai 1 huruf 10 kali kebaikan. Dinilai ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kelima, ayat yang terakhir yang kita bahas pada pagi yang mulia ini. Inilah sifat Allah, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Inilah sifat Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih.
Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy, yaitu bersemayam di atas arsy. Apa makna bersemayam? Allahu a'lam bishawab. Karena ini hal yang gaib dan ini termasuk sifat Allah yang maha tinggi, tentu manusia tidak dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Al-arsy, arsy Allah sendiri adalah makhluk yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala bersemayam, tinggal di arsy-Nya. Dan kita tidak tahu bentuknya, tidak tahu, wallahu a'lam, hakikatnya pun tidak tahu. Kita ikuti pandangan Imam Malik rahimahullah bahwa hal-hal yang gaib, terutama tentang sifat-sifat Allah, kita serahkan kepada Allah. Kita mengimaninya, al-imanu bihi, ya wajib mengimaninya. Bahwa ada arsy Allah, bahwa Allah bersemayam di atas arsy-Nya, ini adalah kemuliaan. Kita mengimaninya. Tetapi kita tidak boleh mencari detailnya atau rinciannya. Kenapa? Kita tidak mengetahui hakikatnya. Kemudian yang ketiga, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari memperkatakan sesuatu yang tidak patut untuk Allah. Khawatir kalau kita menafsirkan di luar dari penafsiran itu, kita memperkatakan kepada Allah perkataan yang tidak patut. Padahal tadi kita katakan orang-orang musyrik dibenci oleh Allah karena memperkatakan sesuatu yang tidak pantas dengan maha sempurna Allah. Untuk itulah kita katakan Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimananya? Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi kita mengimani semua ayat Al-Quran yang membahas, yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Itu adalah sifat yang sangat mulia, sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tetap berada dalam keimanan yang baik, keimanan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian insyaallah majelis pada hari yang sangat mulia ini, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan karena kemuliaan hari ini, maka kemuliaan kita pula, kemuliaan yang kita lakukan pula berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua yang mengikuti majelis yang mulia ini. Alafu minkum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.